Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu dari Nabi Islam Muhammad dan penerusnya, sebagai Imam Syiah pertama dan Khalifah keempat yang memerintah negara Islam pertama kekhalifahan Rasyidin dari tahun 656 hingga kematiannya pada tahun 661 Masehi. Lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad, Ali muda dibesarkan oleh sepupunya, Muhammad, dan menjadi salah satu orang pertama yang menerima ajarannya. Ali lahir di Makkah dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya Fatimah binti Asad sekitar tahun 600 Masehi. Tanggal lahirnya kemungkinan 13 Rajab yang merupakan acara yang dirayakan setiap tahun oleh Muslim Syiah. Ali mungkin satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Ayah Ali adalah seorang tetua dan anggota terkemuka dari Banu Hashim, yaitu sebuah klan dalam suku Quraisy Makkah. Abu Thalib juga membesarkan keponakannya Muhammad setelah orang tuanya meninggal. Kemudian ketika Abu Thalib jatuh miskin, Ali diasuh pada usia sekitar 5 tahun dan dibesarkan oleh Muhammad dan istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ketika berusia sekitar 10 atau 11 tahun, Ali termasuk orang pertama yang menerima ajaran Muhammad dan memeluk Islam. Ali masuk Islam setelah Khadijah dan sahabat Muhammad yaitu Abu Bakar. Meskipun urutan yang tepat masih diperdebatkan di kalangan ulama Syiah dan Sunni, sumber paling awal menempatkan Ali sebelum Abu Bakar. Selama dakwah Muhammad di Makkah yang berlangsung dari tahun 610 hingga 622, Ali dengan tekun tetap mendukung komunitas kecil Muslim, khususnya masyarakat miskin. Sekitar 3 tahun setelah wahyu pertamanya, Muhammad mengumpulkan kerabatnya untuk menyampaikan peringatan pertama, mengundang mereka masuk Islam dan meminta bantuan mereka untuk ikut serta menegakkan fondasi agama barunya. Ketika berusia sekitar 14 tahun menurut sejarawan Sunni At-Tabari, Ali adalah satu-satunya kerabat di sana yang menawarkan dukungannya. Setelah itu Muhammad memberitahu tamunya bahwa Ali adalah saudaranya dan penerusnya. Menurut penafsiran Syiah, peristiwa ini adalah tanda bahwa Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Melayani Muhammad. Ketika diberitahu tentang rencana pembunuhan yang dipersiapkan oleh para tetua Quraisy pada tahun 622, Muhammad melarikan diri ke Yasrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah, namun Ali tetap tinggal di rumah Muhammad sebagai umpan bagi para pembunuh. Peristiwa Ali mempertaruhkan nyawanya demi Muhammad dikatakan sebagai alasan diturunkannya ayat Al-Quran yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Emigrasi ini menandai dimulainya kalender Islam. Ali pun melarikan diri dari Makkah setelah mengembalikan barang-barang yang dipercayakan kepada Muhammad kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian di Madinah, Muhammad memilih Ali sebagai saudaranya ketika ia berpasangan dengan Muslim untuk menjalin ikatan persaudaraan. Sekitar tahun 623 hingga 625 Muhammad menikahkan putrinya yaitu Fatimah kepada Ali saat Ali berusia sekitar 22 pada saat itu. Muhammad sebelumnya telah menolak lamaran pernikahan untuk Fatimah oleh beberapa para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karir militer. Ali menemani Muhammad dalam semua misi militernya, kecuali ekspedisi Tabuk pada tahun 630, di mana Ali ditinggalkan untuk memimpin Madinah. Hadis posisi dikaitkan dengan kejadian ini, apakah kamu tidak puas apabila Ali berdiri di hadapanku sebagaimana Harun berdiri di hadapan Musa, kecuali bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah aku? Pernyataan ini muncul dalam sumber-sumber kanonik Sunni, di antaranya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bagi Syiah, hadis ini menegaskan hak Ali sebagai pengganti Muhammad yang sah. Dengan ketidakhadiran Muhammad, Ali memerintahkan ekspedisi ke Fadak pada tahun 628. Ali terkenal karena keberaniannya di medan perang, dan atas kemurahan hatinya terhadap musuh-musuhnya yang telah dikalahkan. Dia adalah pembawa panji dalam pertempuran Badar dan pertempuran Khaybar. Dia dengan gigih membela Muhammad dalam pertempuran Uhud dan pertempuran Hunain. Bahkan kemenangan umat Islam dalam pertempuran Khaybar disebabkan oleh keberaniannya, di mana dia dikatakan telah merobek dan mengangkat gerbang besi benteng musuh. Ali juga mengalahkan jawara Quraisy Amr bin Abdul Wud dalam pertempuran Khandak pada tahun 627. Ghadir Hum. Dalam perjalanan pulang dari Haji Wadak, Muhammad menghentikan karavan besar peziarah di Rabih dan berbicara kepada mereka setelah salat berjamaah. Sambil menggandeng tangan Ali,
Muhammad bertanya kepada orang banyak apakah dia lebih dekat dengan orang-orang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dan mereka membenarkannya. Muhammad kemudian mendeklarasikan, barang siapa yang menjadikanku sebagai maula, maka Ali juga menjadi maula untuknya. Musnad Ahmad, sebuah sumber kanonik Sunni, menambahkan bahwa Muhammad mengulangi pernyataan ini 3 atau 4 kali lagi dan juga menyatakan bahwa Umar bin Khattab menyalami serta mengucapkan selamat kepada Ali dengan mengatakan, "Kini kamu telah menjadi maula bagi setiap pria dan wanita yang beriman." Muhammad sebelumnya telah memperingatkan umat Islam tentang kematiannya yang akan datang. Syiah menunjukkan sifat luar biasa dari pengumuman tersebut sambil memberikan bukti Al-Quran dan tekstual, dan berargumentasi untuk menghilangkan makna lain dari maula dalam hadis tersebut kecuali kewibawaan, sementara kaum Sunni cenderung kurang memerhatikan khotbah Ghadir Hum dengan menganggapnya sebagai tanggapan sederhana terhadap keluhan masa sebelumnya terhadap Ali. Pemerintahan Umar. Sebelum kematiannya pada tahun 634, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ali tidak diajak berkonsultasi mengenai penunjukan ini yang awalnya ditentang oleh beberapa rekan seniornya. Ali sendiri kali ini tidak mengajukan klaim apapun dan menjauhkan diri dari urusan publik pada masa kekhalifahan Umar, walaupun Umar tetap berkonsultasi dengan Ali dalam hal-hal tertentu. Misalnya disebutkan bahwa Ali adalah orang yang mempelopori gagasan agar tahun pertama kalender Islam disesuaikan dengan tahun di mana Muhammad beremigrasi ke Madinah. Meskipun begitu, nasihat politik Ali mungkin tetap diabaikan. Misalnya Umar pada awalnya merancang sistem birokrasi negara untuk mendistribusikan pendapatan negara sesuai dengan manfaat dan prioritas Islam, akan tetapi Ali berpendapat bahwa pendapatan tersebut harus didistribusikan secara merata di kalangan umat Islam, mengikuti praktik Muhammad dan Abu Bakar. Ali juga tidak hadir dalam pertemuan strategis para tokoh di dekat Damaskus. Ali tidak ikut serta dalam banyak ekspedisi militer Umar, meskipun dia tampaknya tidak secara terbuka menolaknya. Umar kemungkinan besar menentang penggabungan kenabian dan kekhalifahan di dalam Bani Hashim, dan menurut sejumlah sumber Umar mencegah Muhammad mendiktekan wasiat sebelum kematiannya, mungkin karena takut bahwa Muhammad akan secara tegas menunjuk Ali sebagai penggantinya. Singkat cerita, Ali dibunuh saat memimpin salat subuh pada tanggal 28 Januari tahun 661 di Masjid Agung Kufah. Tanggal lain yang dicatat adalah 26 dan tanggal 30 Januari. Kepalanya dipukul oleh pemberontak Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam dengan menggunakan pedang berlapis racun, sebagai balas dendam atas kekalahan mereka dalam pertempuran Nahrawan. Khawatir jenazahnya akan digali dan dicemarkan oleh musuh-musuhnya, tempat pemakaman Ali dirahasiakan dan masih belum diketahui pasti. Beberapa situs disebutkan menyimpan jenazah Ali, termasuk makam Ali di Najaf dan Mausoleum Ali di Mazar.